Halo sobat ini kita, kembali lagi di podcast ini kita, kembali lagi sama aku Yesi. Nah, kali ini aku akan membahas tips dan trik menjalani studi hukum. Nah, kita sudah bersama Kak Hoiran nih. Boleh perkenalkan dulu Kak? Oke, baik. Terima kasih ya, Yesi ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hoiron Febrianto. Saya mahasiswa aktif Fakultas Hukum semester 3, yaitu saya dari angkatan 2023. Apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Nah, kita akan ngebahas apa yang membuat kakak tertarik ngambil studi hukum nih Kak. Jadi sebenarnya langsung saya jawab ya. Sebenarnya dahulu itu ketika waktu SMA kelas 3, sebenarnya gak tertarik nih sama Fakultas Hukum. Tapi kok bisa ngambil Kak? Awalnya itu pengen masuk divisi Hmm. di sosiologi. Awalnya itu di sosiologi sama ilmu komunikasi. Tapi setelah aku cari-cari nih, pada akhirnya itu menemukan bahwasanya, oh fakultas hukum itu gini ya, harus aktif gini-gini. Nah, itu aku tertarik. Kayak sudah melihat ada beberapa UKM yang ada di dalamnya, misal kayak komunitas mahasiswa peradilan semu, terus ada Fordiskum, forum riset diskusi mahasiswa fakultas hukum. Di situ setelah aku melihat di situ ya, aku itu semakin tertarik sama fakultas hukum dan akhirnya pas daftar kuliah di jalur SNBP itu aku langsung milih fakultas hukum di pilihan pertama dan pilihan keduanya itu sosiologi. Terus tantangan awal yang kakak hadapi pas kakak masuk di studi hukum itu apa kak? Kalau tantangannya sih yang awal masuk di fakultas hukum itu, aku kan dari sekolah SMA di pelosok nih ya. Nah, aku itu ngebayangin bahwasanya teman-temanku ini, wah teman-temanku pasti udah pinter-pinter semua gitu kan. Nah, itu tantangan kita, bagaimana caranya kita untuk menyeimbangi dengan teman-teman kita itu. Misal kayak ketika di kelas presentasi, sementara aku kan dulu pas waktu SMA gak pernah ada tugas-tugas presentasi seperti itu. Terus tantangannya juga selain itu, mahasiswa fakultas hukum itu kan dituntut untuk aktif. Baik itu bisa berargumen secara lisan maupun dengan tulisan. Nah, itu yang menjadi tantangan terberatnya sih. Terus bagaimana cara kakak nginget atau ngehafal semua peraturan, pasal yang ada di studi hukum itu kak? Ini perlu kita ketahui bersama ya. Bahwasanya pandangan orang-orang di luar Fakultas Hukum itu pasti mandangnya bahwasanya teman-teman di Fakultas Hukum ini itu harus hafal pasal-pasal dan semua peraturan perundang-undangan. Nah, ternyata itu enggak. Awalnya aku juga berpikir seperti itu dulu. Tapi ternyata pas waktu masuk itu enggak. Kita enggak harus hafal peraturan perundang-undangan beserta pasal-pasalnya. Masa kita mau hafal nih dari peraturan mulai dari tahun 1945 sampai yang terbaru di tahun 2024. Belum lagi sama perubahan-perubahannya itu. Kan nggak mungkin. Nah, sebenarnya kita mahasiswa Fakultas Hukum itu bukan dituntut untuk menghafal pasal-pasal itu ataupun menghafal peraturan perundang-undangannya. Namun kita itu dipaksa untuk paham. Nah, di dalam undang-undang itu bagaimana narasinya? Misal setiap pasal, setiap ayat itu kita pahami. Nah, bagaimana kok teman-teman Fakultas Hukum itu bisa ingat nih, misal kalau berargumen undang-undang sekian nomor sekian tentang apa misalnya gitu kan. Itu sebenarnya bukan menghafal. Tapi ketika sudah terbiasa, misal kayak analisis sebuah kasus, nah itu kan pasti ada implementasi beberapa undang-undang tuh. Gak cuma satu, misal ada 3 atau ada 4 undang-undang yang dianalisis di kasus tersebut. Nah, dari kasus tersebut, ketika sudah terbiasa, misal kayak undang-undang pemilu, menganalisis tentang pemilu tahun kemarin misalnya, itu kita sudah terbiasa bahwasanya, oh teringat di pasal sekian membahas ini, terus di undang-undang dasar misalnya di pasal sekian membahas ini gitu kan. Nah, itu yang membuat mahasiswa fakultas hukum itu kelihatannya kayak hafal peraturan perundang-undangan sama pasal-pasalnya gitu. Tapi ternyata enggak, Oh berarti cuman dipahami aja ya gitu ya cuma kak, dipahami aja. nggak dihafal semuanya nggak kan? Hmm. Nah, terus selama kakak menjalani studi hukum ini apa ada dosen yang menginspirasi atau mata kuliah yang kayak kakak suka banget gitu? Kalau dosen yang menginspirasi sama mata kuliah yang paling saya suka itu beda antara dosen pengajar yang saya suka mata kuliahnya sama dosen yang sangat memotivasi banget ini. Kalau dosen yang sangat memotivasi banget itu sepanjang saya kuliah sampai semester 3 ini ya.
Itu yang paling menginspirasi bagi saya itu, boleh sebut nama? Boleh Kak? Salah satunya adalah Bapak Arista Yogastama. Itu dia mengajar hukum perjanjian di semester sekarang ini. Dia itu memang apa ya namanya? Dia itu selalu menginspirasi mahasiswanya. Bahwasanya ditekankan itu untuk kejujuran. Jadi kita tidak pernah absen itu di dalam kelas. Jadi kita masuk ya cuma sekelas itu sekitar 15 orangan lah. Sebenarnya di absen itu sekitar 30 lebih, tapi yang ada di kelas yang masuk itu sekitar 15. Nah, kenapa saya pernah tanyakan ke beliau, Pak, kenapa tidak pernah absen di kelas hukum perjanjiannya Bapak? Percuma juga Mas saya absen. Saya lebih menekankan untuk kejujurannya teman-teman mahasiswa gitu. Toh juga akhirnya nanti di UAS itu absennya 100% semua gitu kan. Itu yang paling memotivasi saya untuk akhir-akhir ini ya di semester 3 ini. Nah, kalau untuk mata kuliah yang paling saya suka itu adalah hukum tata negara. Nah, di Fakultas Hukum ini kan ada beberapa konsentrasi. Yang pertama itu ada hukum pidana, ada hukum perdata, yang ketiga ada pemerintahan atau hukum tata negara. Nah, yang paling saya suka itu adalah mata kuliah hukum tata negara. Nah, itu sebenarnya banyak ini permasalahan yang ada di negara kita, namun itu semua masih tertutupi sehingga kita menganggapnya itu hal sebuah biasa. Nah, kalau belajar hukum tata negara itu kita kayak membedah negara kita ini sendiri gitu. Misal kayak seharusnya bagaimana dan prakteknya bagaimana, kok bisa berbeda gitu. Jadi saya suka di hukum tata negara itu. Boleh kasih saran nggak Kak atau tips untuk teman-teman yang mau masuk ke studi hukum tapi takut karena tadi tuh Kak, karena takut disuruh ngafal pasal-pasal, peraturan gitu Kak. Oke, kalau tipsnya ya, buat teman-teman yang mau masuk di Fakultas Hukum, ingat mahasiswa Fakultas Hukum itu tidak harus hafal pasal-pasal dan juga peraturan perundang-undangan. Yang paling dituntut di Fakultas Hukum itu intinya teman-teman bisa berargumentasi, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Itu sih tipsnya dari saya. Eh, itu tips dari Kak Khairan. Terima kasih Kak untuk tipsnya. Untuk kalian yang mau masuk studi hukum jangan ragu lagi ya guys. Sekian dari aku Yesi pamit undur diri. Bye bye.